Kalau kita coba beli obligasi, bunga dari kuponnya mungkin baru bisa kita nikmatin minimal 1 tahun ke depan. Contohnya SBR 012 lalu, itu di sekitar 6%-an per tahunnya. Tapi, belum banyak yang tahu nih, kalau ada saham perbankan yang bakal bagiin dividen lebih gede dari bunga obligasi dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan lagi. Yakin masih mau pilih obligasi? Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing analisa pribadi saham BNGA, update yang kuartal 4 tahun 2022. Bagaimana cara dapat informasi pembagian dividennya, dan seberapa menarik kondisi fundamental, valuasi, dan prospeknya? Yuk langsung kita bahas aja trik investasi minim resiko saat momentum dividen, dan analisanya versi saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dividen lebih besar dari obligasi, siap dibagi bulan depan, saham BNGA, trik investasi saat momentum dividen, analisa fundamental, valuasi, dan prospek update yang kuartal 4 tahun 2022. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, untuk nama PT-nya sendiri adalah PT Bank CMB Niaga Tbk. Udah sangat familiar ya, mungkin dari teman-teman juga ada yang jadi nasabah di Bank CMB Niaga ini. Kode sahamnya BNGA, dan kalau kita mau lihat dari sejarah dirikannya, Bank CMB Niaga ini sudah berdiri sejak tahun 1955 nih, atau sudah beroperasional sekitar 68 tahun di Indonesia. Nah, untuk IPO-nya sendiri sejak tahun 89 atau sudah dalam 34 tahun terakhir kita bisa jual beli sahamnya nih di Bursa Indonesia. Selanjutnya dari sisi kepemilikan masyarakat per video dibuat ada di angka 7,75%. Nah, angka 7,75% ini sebenarnya tergolong agak kecil ya. Karena kalau kita bandingkan biasanya itu kan kepemilikan masyarakat di kisaran 30-40% buat saham-saham kebanyakan lainnya. Nah, meskipun kecil, ini menunjukkan kalau pemegang pengendali itu masih bisa sangat leluasa ya ngambil keputusan buat si CIMB Niaga ini. Cuman masalahnya, kalau angka kepemilikan masyarakatnya cukup kecil, itu biasanya perdagangannya nggak terlalu liquid ya sahamnya. Nah, itu mungkin jadi catatan juga buat si BNGA ini. Nah, selanjutnya terkait dengan market cap per video ini dibuat ada di angka 30 triliun rupiah nih. Nah, angka 30 triliun rupiah ini tergolong cukup oke lah ya. Nggak terlalu kecil, tapi nggak terlalu bisa dibilang sebagai blue chip juga. Jadi tergolong sebagai second liner lah untuk Bank CMB Niaga ini. Selanjutnya dari sisi segmentasi revenue, kalau kita coba bedah ya kondisi laporan keuangan perusahaan membagi menjadi 6 nih. Yang pertama ada dari segi retail yang menyumbang 31,7% dari total revenue, dan kemudian dari segmen korporasi juga menyumbang 19,4%. Yang ketiga ada dari segmen bisnis yang menyumbang 18,6%, syariah 14,3%, treasury 10,3%, dan terakhir entitas anak yang menyumbang 5,7%. Sekilas kalau kita coba simpulin, untuk 3 terbesarnya itu berada di segmentasi retail, korporasi, dan bisnis ya. Jadi hal-hal eksternal yang sekiranya berdampak pada 3 segmentasi utama ini bakal berpengaruh juga nih pada kinerja keuangan si BNGA. Nah, kemudian ada fakta menarik nih terkait dengan saham BNGA ini. Yang pertama adalah terkait dengan pembagian dividen. Nah, BNGA ini ternyata cukup rutin nih membagikan dividen dalam waktu 5 tahun terakhir. Meskipun kalau kita coba cek ya, sebelum 5 tahun terakhir, itu biasanya CMB Niaga ini tidak memberikan dividen. Kemudian fakta menarik selanjutnya terkait dengan kinerja keuangan ini. Kalau kita coba cek dari laporan kuartal 4 tahun 2022-nya, ternyata kinerja net profitnya sudah mencapai all-time high nih dalam waktu 10 tahun terakhir. Salah satu daya tarik dari pembahasan BNGA ini terletak pada informasi mengenai dividennya. Nah, sebentar kita akan coba ulik ya informasi mengenai dividen yang akan dibagikan dalam waktu dekat ini. Kalau teman-teman cukup rajin untuk ngulik-ngulik atau baca-baca publikasi dari perusahaan, maka teman-teman mungkin akan menemukan informasi sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau BNGA ini ada rencana untuk melakukan RUPS pada tanggal 10 April tahun 2023 mendatang, atau kurang lebih bulan depan ya. Dan kalau teman-teman coba baca lebih lanjut lagi, di bawahnya ada informasi nih, kalau BNGA bakal berencana untuk membagikan dividen sekitar 60% dari laba bersihnya, yaitu mencapai 2,8 triliun rupiah. Nah, kalau kita coba lihat dari histori pembagian dividennya juga, BNGA ini selama 5 tahun terakhir kurang lebih membagikan dividen di bulan 4 atau bulan 5. Nah, dari histori sini kita bisa lihat ya, selama 2 tahun terakhir itu di tanggal 19 April,
Kemudian tahun lagi sebelumnya di tanggal 20 April ya di tahun 2020, tahun 2019 di 25 April, dan di tahun 2018 pernah di 2 Mei. Jadi memang kebiasaan perusahaan membayarkan dividen itu di akhir bulan April atau awal bulan Mei, yang kurang lebih bisa dikatakan sekitar 1-2 bulan ke depan nih dari bulan Maret ini. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari jumlah saham beredarnya, untuk BNGA ini ada di angka 24 miliar lembar saham nih, saham beredar per video ini dibuat. Sedangkan harga sahamnya, ini saya ambil per 10 Maret tahun 2023 kemarin, itu di harga Rp1.220 per lembar sahamnya. Nah, dengan adanya dua data ini, kita bisa hitung ya, kira-kira per lembar sahamnya itu mewakili keuntungan atau dividen berapa sih kalau seandainya 60% dari laba ini disetujui menjadi dividen. Nah, sini kita bisa lihat angkanya, untuk potensi dividennya itu mencapai Rp115 nih per lembar sahamnya. Dan dengan harga saham di harga Rp1.220, maka kemungkinan dividen yieldnya itu mencapai 9,46%. Nah, angka dividen yield 9,46% ini sudah lebih besar dibanding SBR 012 tadi ya, yang sudah saya sebutkan di awal, yang berkisar di angka 6%-an aja. Dan apalagi kalau kita coba lihat sejarahnya, perusahaan itu membayarkan dividen di bulan 4 dan awal bulan 5 nih. Jadi memang menarik banget ya, kalau misalnya kita beli obligasi, kita mesti nunggu ya, kurang lebih 1-2 tahun ke depan. Tapi kalau dari dividen ini kita bisa menerima angka yang lebih besar dengan durasi yang lebih singkat ya. Kurang lebih akan dibayarkan per April atau awal Mei tahun 2023 nanti. Dan menariknya lagi, meskipun tulisan atau informasi di sini sudah bersifat publik ya, dan masyarakat seharusnya sudah bisa mengakses, tapi menurut saya banyak masyarakat juga yang masih belum tahu nih terkait dengan info atau potensi dividen yield dari perusahaan BNGA ini. Karena jujur, untuk bisa dapat informasi ini, teman-teman butuh ngulik dan butuh waktu juga nih buat dapat info angka dan nominalnya. Jadi menurut saya bisa jadi kesempatan banget nih sebelum harganya kembali diapresiasi. Tapi tentunya sebagai investor kan tidak bisa mengandalkan informasi dividen aja buat penentuan beli atau tidaknya suatu saham. Kita biasanya tetap perlu evaluasi kondisi fundamental dan valuasinya ya. Tentunya kita nggak pengen seperti beli kucing dalam karung, berharap dividen, nggak taunya ternyata dividen trap yang menyebabkan harga sahamnya turun atau akhirnya kita nyangkut. Nah, sekarang kita akan coba bedah ya kondisi fundamentalnya, apakah BNGA ini tergolong menarik juga nih dari sisi fundamental dan valuasinya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental BNGA. Di analisa fundamental kali ini, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini memang merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya analisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten ya, termasuk saham IPO juga dalam 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Ada data neraca juga seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan ada data arus kasnya juga ya, operation, investment, dan financing, beserta rasio-rasio fundamental penting lainnya buat memudahkan kita menganalisa saham. Oh iya, just info, untuk yang update kuartal 4 tahun 2022 sudah rilis ya. Buat teman-teman yang mungkin tertarik, detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai dulu buat analisa BNGA. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet grafik historis yang ada di bawah sini. Nah, sini kita tinggal ganti aja ya kode saham yang mau kita analisa. Di sini kita mau analisa BNGA. Nah, ketika kita enter, maka semua datanya sudah langsung terupdate ya. Nah, sini kita bisa lihat ya, update kuartal 4 tahun 2022, data 5 tahun terakhir, dan angkanya semua sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang buat compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk profitabilitas ada 4 item ya, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Sekarang kita akan coba lihat dari sisi revenue-nya dulu. Nah, untuk revenue perusahaan selama setahun terakhir ada peningkatan nih sebesar 1%. Dari 18,8 triliun naik jadi 19,1 triliun. Nah, untuk revenue sendiri dibilang peningkatan signifikan juga enggak ya, karena sedikit sekali hanya 1%. Dan kalau kita coba bandingkan dengan tahun 2018, angkanya mencapai 20,2 triliun rupiah nih. Atau bisa dikatakan kondisi saat ini masih belum balik ke kondisi tahun 2018 untuk sisi revenue-nya. Nah, untuk nilai gross profit itu di sini sama dengan nilai revenue-nya. Kenapa? Karena untuk emiten perbankan, usahanya itu kan memberikan kredit ya ke masyarakat dan mendapatkan keuntungan dari bunga di sana. Jadi untuk emiten perbankan memang tidak ada beban bahan baku sehingga angkanya sama. Kemudian lanjut ke bagian operating profit, ternyata di setahun terakhir mencatatkan peningkatan sebesar 28% nih. Peningkatannya cukup oke ya. Dan kalau kita coba bandingkan dengan tahun 2018, angkanya juga sudah lebih baik nih dibandingkan dengan tahun 2018. Jadi kita bisa lihat grafiknya warna abu-abu. Di tahun 2018, angka operating profitnya mencapai 4,7 triliun, sekarang sudah di 6,5 triliun rupiah. Ya sempat turun dulu nih ke tahun 2020, namun kemudian naik dan all time high nih untuk operating profitnya di tahun 2022. Nah, ini merupakan hal yang bagus ya, meskipun revenue-nya masih belum recover ke tahun 2018, tapi operating profitnya ini sudah mengalami all time high atau ada efisiensi biaya nih selama operasional perusahaan bekerja. Kemudian profitabilitas yang paling penting ya buat investor biasanya itu terkait dengan net profit. Nah, di sini kita bisa lihat ya di tahun 2018 grafik yang warna kuning di sini angkanya hanya 3,4 triliun rupiah.
Ke tahun 2020 seperti kita tahu ya ada pandemi COVID-19, angkanya turun tinggal 2 triliun aja. Namun di tahun 2021 perlahan-lahan naik ya, sudah mencapai 4,1 triliun. Sebenarnya ini juga sudah lebih tinggi ya dibanding tahun 2018. Dan di tahun 2022 lebih baik lagi nih, mencapai 5,042 triliun rupiah atau naik 23%. Nah, ini jarang-jarang ya. Perusahaan yang cukup besar, memiliki market cap sekitar 30 triliun rupiah, masih mencatatkan pertumbuhan net profit sebesar 23%. Nah, jadi bisa disimpulkan dari segi profitabilitas untuk Bank BNGA ini tergolong oke ya. Cuma memang untuk revenue-nya masih perlu diperbaiki lagi nih, sampai bisa balik lebih bagus dibandingkan tahun 2018. Tapi untuk operating profit dan net profit udah good. Lanjut, bagaimana dengan kondisi neracanya? Sehat apa enggak nih untuk aset, liabilitas, dan ekuitas dari BNGA? Nah, sini kita bisa lihat ya trennya selama 5 tahun terakhir. Nah, untuk bagian aset, ternyata BNGA mengalami penurunan nih sebesar 1% selama setahun terakhir. Nah, dengan growth aset yang negatif ini, apakah menandakan kalau perusahaan ini berarti jelek nih? Belum tentu juga ya, karena aset itu kan komponennya ada dua. Ada liabilitas atau hutang, dan ada ekuitas atau modal. Nah, kita bisa lihat ya di sini selama setahun terakhir, ternyata hutangnya turun 2% nih, tapi modalnya naik 4%. Nah, ini berarti hal yang bagus ya, karena ternyata penurunan aset di sini disebabkan oleh penurunan hutang nih, yang tadi awalnya 267 triliun, turun jadi 261 triliun, atau turun sekitar 6 triliun rupiah. Lalu kemudian modalnya malah bertambah dari 43 triliun naik ke 45 triliun rupiah, atau naik sekitar 2 triliun rupiah ya. Nah, di sini dengan lihat bagan lebih mudah ya, kita bisa lihat yang aset itu warna biru, yang oranye itu hutang atau liabilitas, dan yang warna abu-abu adalah ekuitas atau modal. Ternyata meskipun hutangnya sudah menurun, tapi posisi modal itu masih jauh di bawah hutangnya ya, atau bisa dikatakan hutangnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan modalnya. Pada umumnya kebanyakan hutang itu nggak bagus ya, namun khusus untuk emiten perbankan, angka hutang yang besar itu bisa berarti jumlah nasabah yang cukup banyak. Kenapa? Karena uang dari nasabah itu dihitung sebagai hutang di laporan neracanya perbankan. Nah, dengan fakta barusan, untuk neraca BNGA di sini masih tergolong cukup oke lah ya, meskipun dari sisi ekuitas terlihatnya lebih kecil jauh dibandingkan dengan hutangnya. Lanjut, bagaimana dengan kondisi arus kas perusahaan? Nah, arus kas juga ada 3 komponennya, ada operation, investment, dan financing. Kita pertama lihat yang operation dulu, yang warna biru. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian operation itu naik turun ya. Sempat negatif di tahun 2018, kemudian positif tahun 2019, 2020, 2021 positif cukup tinggi, tapi balik negatif nih di tahun 2022. Nah, untuk arus kas operation biasanya dikatakan bagus kalau angkanya positif nih, yang berarti menunjukkan lebih banyak duit masuk dibanding duit yang keluar di tahun tersebut. Nah, untuk kasus BNGA ini kita bisa lihat nggak terlalu stabil ya untuk operationnya, jadi ini aspek yang harus diperbaiki nih dari sisi perusahaan. Kalau angkanya bisa konsisten positif, maka itu akan jadi menarik banget nih buat investor masuk. Selanjutnya yang kedua dari sisi investment. Nah, kita bisa lihat juga ya, angkanya di sini negatif, positif, negatif, negatif, dan positif lagi. Nah, cukup berbeda dengan operation, untuk yang investment itu dikatakan baik kalau angkanya negatif ya. Karena kalau angkanya negatif, itu menunjukkan adanya uang yang keluar nih untuk aktivitas investasi perusahaan di tahun tersebut. Seperti yang kita tahu, aktivitas investasi itu kan baik ya. Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi tentunya lebih bagus ada uang yang keluar untuk aktivitas investasi. Untuk BNGA ini, untuk investmentnya juga dikatakan masih belum stabil ya. Masih belum bisa konsisten membukukan angka yang negatif. Kemudian yang terakhir bagian financing atau yang warna abu-abu di sini, kita bisa lihat di tahun 2018 angkanya negatif 5 triliun ya. Di tahun 2019 positif 1,3 triliun, di tahun 2020 minus lagi 6 triliun. 2021 minus 1,7 triliun, dan di tahun terakhir 2022 ini minus sampai 4,9 triliun rupiah. Nah, untuk arus kas financing, kita juga pengennya angkanya negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti perusahaan itu lebih sering lunasin hutang nih dibandingkan nambahin utang. Atau arti lain, angkanya negatif ini juga menandakan kalau perusahaan bagi dividen nih di tahun tersebut. Nah, untuk kasus BNGA cukup ideal ya, hampir semuanya angkanya negatif, kecuali tahun 2019 angkanya positif sendiri. Nah, tapi meskipun secara financingnya bagus, tapi secara keseluruhan ini masih cukup belum stabil ya, belum ideal lah angka arus kas untuk BNGA ini. Lanjut, bagaimana dengan kondisi profitability marginnya ya? Nah, sini kita bisa lihat di bagian bawah sini. Ada profitability margin dibagi jadi 3, ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, selama 5 tahun terakhir kita bisa lihat trennya ya. Nah, untuk angka gross profit margin ini angkanya 100% semua, karena tadi ya, perusahaan perbankan itu nggak punya beban bahan baku, jadi angkanya pasti 100% semua di sini. Nah, kita akan coba lihat dari sisi operating profit dan net profit marginnya. Kita bisa lihat sejak tahun 2018 ke tahun 2019, tahun 2020 itu sempat turun ya, dan cukup dalam juga nih. Dari yang net profit marginnya awal 17% turun hingga tinggal 10% aja. Namun di tahun 2022 sudah mulai pulih dan cukup baik nih. Bahkan lebih tinggi nih marginnya dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi atau tahun 2018. Untuk angka net profit margin sendiri bahkan sudah menyentuh angka 26% ya. Jadi ini bagus sekali. Jadi untuk bagian profitability margin, no problem untuk BNGA. Bagus malah kalau bisa terus ditingkatkan lagi. Lanjut, bagaimana dengan kondisi ROE-nya atau return on equity. Nah, sini kita bisa lihat ya, tren selama 5 tahun terakhir membukukan juga angka yang bagus nih. Dari yang sebelum-sebelumnya itu belum pernah mencapai 2 digit, tapi di tahun 2022 terakhir sudah mencapai angka 11%-an.
Dan biasanya ROE yang sudah mulai mencapai 2 digitan ke atas itu bisa jadi momentum juga nih buat kenaikan atau apresiasi harga sahamnya lagi. Jadi untuk BNGA di sini sudah bagus, bahkan akan lebih menarik lagi kalau bisa mencetak lebih tinggi lagi dibanding 11% di tahun-tahun berikutnya. Lanjut kita akan coba lihat dari rasio DER-nya ya, atau rasio hutang terhadap modal, debt to equity ratio. Nah, sini kita bisa lihat pergerakan selama 5 tahun terakhir setelah mencapai puncaknya di tahun 2021 yang mencapai 6,16 angka DER-nya. Dan di tahun 2022 ini sudah mulai menurun ya ke 5,79 dan ini merupakan hal yang baik. Berarti potensi untuk gagal bayar atau bangkrut itu semakin kecil. Dan perlu diingat juga angka rasio DER yang jauh di atas 1 ini dikarenakan ada uang nasabah ya yang dihitung sebagai hutang. Jadi untuk rasio DER emiten perbankan itu nggak terlalu masalah kalau cukup jauh di atas 1. Ya di kisaran 5 lah, cukup oke. Lanjut kita coba cek ke histori pembagian dividennya ya. Nah ada juga di bagian sini. Untuk pembagian dividen untuk BNGA ini dalam 5 tahun terakhir tergolong cukup konsisten ya, dan angkanya meningkat terus nih selama dari tahun ke tahun. Di sini kita bisa lihat untuk tutup buku tahun 2017, dividen yang dibagikan hanya Rp24 nih per lembar sahamnya. Tapi untuk tutup buku tahun 2021 sudah mencapai Rp94 per lembar sahamnya. Dan ini merupakan hal yang bagus ya, apalagi tadi kita sudah coba itu nih, di tutup buku tahun 2023, kemungkinan besar untuk dividen per share itu mencapai Rp115 per lembar saham, kalau disetujui di RUPS-nya. Kemudian dari sisi dividen yield-nya sendiri juga kita bisa lihat ya, sebelah sini trennya selama 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan juga. Dari yang hanya 1,77% yield-nya di tahun 2017, di tutup buku tahun 2021, BNGA itu mencatatkan dividen yield mencapai 9,75%. Ini dengan catatan harga saham yang dipakai adalah tutup buku akhir tahun 2021 ya, 31 Desember. Oke, jadi tadi kita udah lihat ya, kondisi fundamental BNGA ini meskipun nggak bisa dikatakan sebagai yang terbaik, tapi juga nggak bisa dikatakan buruk. Karena secara kinerja keuangan tadi sudah bertumbuh cukup kencang juga, mencapai 20% lebih. Nah, setelah kita tahu kondisi fundamentalnya seperti itu, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah harga sahamnya saat ini tergolong under value, murah, harga wajar, atau sudah over value atau kemahalan? Nah, buat jawab pertanyaan itu tentu kita perlu lihat rasio valuasi. Sekarang kita akan coba lihat dulu rasio valuasi yang pertama yaitu PBV atau price to book value. Nah, sini adalah merupakan tren PBV BNGA selama 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, angka ini selalu konsisten di bawah 1 nih. Dengan rata-rata 5 tahun terakhir di 0,59 dan posisi terakhir ada di 0,67. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, rasio PBV ini biasa dikatakan normal atau wajar kalau di angka 1. Kalau di bawah 1 itu biasa sudah mulai under value, dan kalau di atas 1 sudah mulai over value. Jadi kalau kita baca data di sini, kita bisa menyimpulkan kalau secara rasio PBV, saham BNGA masih tergolong under value. Dan kalau misalnya rasio PBV BNGA ini balik ke angka 1 ya, dari 0,67 ini, berarti ada potensi gain sekitar 40% nih, harga sahamnya bisa mengalami apresiasi. Jadi untuk rasio PBV, BNGA masih dikatakan under value. Bagaimana dengan rasio yang kedua, yaitu PE ratio atau price to earning ratio. Nah, di sebelah sini juga kita bisa lihat ya, selama 5 tahun terakhir, tren rasio PE rasionya. Nah, sekilas kalau kita lihat di tahun 2020, ada sedikit anomali ya, angkanya mencapai 12,3. Padahal sebelum-sebelumnya biasa hanya di angka kisaran 6 aja nih untuk rasio PE rasionya. Nah, buat teman-teman yang masih belum familiar untuk rasio PE ratio, harga saham dikatakan wajar kalau PE ratio itu biasa di angka 10-13. Nah, kalau di bawah 10 itu biasa dikatakan under value, tapi kalau udah mulai di atas 13 itu sudah mulai over value atau kemahalan. Nah, dengan baca angka di sini juga mengatakan kalau rasio PE ratio BNGA masih tergolong under value ya. Angkanya masih di 6,02 aja. Jadi kalau misalnya angka 6,02 ini balik ke angka 10 atau angka wajarnya, maka juga ada potensi gain sekitaran 40%. Jadi masih bisa dikatakan cukup menarik juga nih untuk rasio PE ratio dari saham BNGA ini. Dari sisi fundamental tergolong cukup oke, dan dari sisi valuasi tergolong cukup murah atau under value. Dan sekarang tinggal satu hal lagi yang perlu kita cek, yaitu terkait dengan prospek perusahaan ke depannya yang sebentar lagi bakal kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian prospek masa depan. Ada beberapa hal yang saya temukan terkait dengan prospek masa depan BNGA ini yang saya mau sharingkan ke teman-teman. Yang pertama terkait dengan prospek positif, yaitu melandainya kenaikan inflasi dan suku bunga. Nah, seperti yang kita tahu, perbankan itu kan sangat mengandalkan informasi mengenai suku bunga acuan dunia ya. Dan saat ini kondisi inflasi sudah mulai mereda, dan kenaikan suku bunga juga sudah mulai terbatas. Nah, dengan kenaikan suku bunga yang sudah mulai terbatas atau cenderung stagnan atau malah bisa turun lagi di masa depan, maka masyarakat akan cenderung untuk berani mengambil kredit nih buat memperbesar usaha mereka masing-masing. Dan ini merupakan prospek yang positif karena semakin banyak masyarakat yang mengambil kredit, tentunya keuntungan perusahaan akan semakin tinggi. Karena memang usaha utama dari perbankan ya di situ meminjamkan kredit ke orang yang membutuhkan. Kemudian prospek positif selanjutnya tentunya terkait dengan highlight utama dari pembahasan video kali ini, yaitu terkait dengan momentum pembagian dividen besar. Untuk angka-angkanya tadi kita sudah lihat ya, untuk RUPS sendiri rencana tanggal 10 April mendatang, dan kalau keputusan pembagian dividennya disetujui ya sebesar itu, maka ada dividen yield potensi sebesar 9,4% tadi dalam hitungan kalau di harga saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk harga sahamnya terapresiasi ya, mendekati yield sebesar bunga obligasi pada umumnya yang tadi kisaran 6%.
Jadi untuk skenario profit takingnya, teman-teman bisa pilih di antara dua ini. Yang pertama mungkin teman-teman nanti tunggu di tanggal come date. Nanti ketika harga saham terapresiasi, teman-teman bisa jual ya di tanggal come date sehingga nggak ngambil dividennya. Atau mungkin teman-teman bisa ngambil dividennya yang mencapai lebih tinggi dibanding bunga obligasi saat ini. Itu juga boleh, karena secara valuasi juga masih murah, tadi kita sudah cek. Prospek positif selanjutnya yang saya temukan terkait dengan momentum early recovery ekonomi Indonesia nih. Seperti kita tahu, di tahun 2020 ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi itu cukup rontok ya. Dan sekarang itu kita sudah mulai beralih ke masa fase early recovery. Dan pada fase ini, biasanya kebanyakan dari semua sektor itu mengalami apresiasi atau kenaikan kinerja keuangan. Dan ini juga momentum yang positif buat saham BNGA. Untuk data-data contohnya, kita juga bisa mengacu pada data PMI ya, Manufacturing PMI, sekarang angkanya di angka 51,2. Dan ini juga merupakan hal yang positif karena angkanya sudah di atas 50 nih. Kemudian data makro kedua yang juga mendukung yaitu terkait dengan consumer confidence, yang sekarang angkanya di angka 122,4. Untuk angkanya sendiri sudah jauh di atas 100 ya, jadi ini cukup positif juga sentimennya ke emiten perbankan. Dan tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu ya, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini pure saya hanya sharing hal-hal yang saya temukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk jual beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental, valuasi, dan prospek saham BNGA versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan yang update kuartal 4 2022-nya sudah rilis ya. Dan buat teman-teman yang pesan bakal dapat free update berkala nih. Minimal satu kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan kuartal 4 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Dan setahu saya, baru RDFA aja nih yang akan nyediain data sampai emiten yang mau IPO dengan format yang bisa langsung dikomparasikan. Khusus paket di kuartal 4 tahun 2022 ini ada harga spesial yang terbatas ya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG atau cek highlightnya di sini ya. Nah gimana nih teman-teman? Setelah dengan analisa tadi, apakah jadi tertarik buat koleksi saham BNGA ini? Atau skip dulu karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.